Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kepada kita nikmat sehingga kita bisa belajar dalam rangka kuliah online walaupun kita tidak bisa saling bertatap muka. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam malah kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kami akan presentasikan makalah kami yang berjudul tentang sistem hukum. Nah, untuk yang pertama, kami akan perkenalkan diri kami. Yang pertama itu ada Ali Syaputra, yaitu saya sendiri selaku pemateri hari ini. Selanjutnya ada Puji Triastuti. Nah, masuk kita kepada pembahasan, yaitu pengertian sistem hukum. Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem hukum itu. Dalam satu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mengalami ketergantungan dalam keutuhan organisasi yang teratur, serta terintegrasi. Nah, Profesor Subekti mengatakan, sistem hukum menurut dia adalah sistem hukum adalah susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang teratur, tersusun dalam suatu pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem tidak boleh ada yang saling tumpang tindih maupun bertentangan satu dengan yang lainnya. Setiap sistem terdiri dari beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya. Sifat sistem ini keseluruhan komponen-komponen bekerja sama dalam hubungan fungsional. Hukum juga sebagai suatu sistem bisa disimpulkan sebagai suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian. Selanjutnya, mengenai komponen-komponen sistem hukum. Pada dasarnya, sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakikatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya. Hal terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensi dan fungsi masing-masing komponennya. Dengan demikian, hakikat suatu pembangunan sistem adalah pembangunan terhadap komponen-komponennya. Untuk yang pertama, masyarakat hukum. Masyarakat hukum ini yaitu himpunan berbagai kesatuan hukum. Kesatuan hukum atau legal unity yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. Selanjutnya, tentang budaya hukum. Nah, budaya hukum ini dimaksudkan dalam bagian ini digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Nah, ada filsafat hukum. Filsafat hukum ini diartikan sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum. Diartikan pula sebagai nilai hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum. Nah, ada ilmu hukum. Ilmu hukum ini sebagai penjabaran, pengujian, dan pengembangan teori-teori hukum yang berasal dari komponen filsafat hukum. Tujuan dari penjabaran dan pengembangan itu berkaitan erat dengan dimensi-dimensi utama ilmu hukum, yaitu dimensi ontologi, epistemologi, dan dimensi aksiologi. Nah, untuk yang kelima ada konsep hukum. Konsep hukum ini sebagai garis-garis dasar kebijaksanaan hukum yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum. Hal tersebut merupakan penyataan sikap
suatu masyarakat hukum terhadap berbagai pilihan tradisi atau budaya hukum. Selanjutnya, mengenai fungsi hukum. Nah, pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat. Pembentukan hukum pada masyarakat sederhana dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan hukum, atau sebagai proses pembentukan, atau juga pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Nah, yang ketujuh ada bentuk hukum. Suatu bentuk hukum ini merupakan hasil dari proses pembentukan hukum yang diterima dan ditaati oleh masyarakat. Pada umumnya, bentuk hukum diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam masyarakat yang sederhana, hukum cenderung tidak tertulis. Hukum merupakan formulasi kaidah yang ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Yang kedelapan, penyerapan hukum. Pada hakikatnya, penyerapan hukum adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Nah, pengaturan tersebut meliputi aspek pencegahan, pelanggaran hukum, dan penyelesaian sengketa hukum, termasuk pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran itu. Yang terakhir, mengenai evaluasi hukum. Nah, bahwa kualitas hukum baru diketahui setelah hukum itu diterapkan, yaitu melalui evaluasi hukum. Hukum yang baik akan membawa akibat pada hal-hal yang baik. Sebaliknya, hukum yang buruk akan berakibat buruk pula. Komponen utama yang dapat melaksanakan fungsi evaluasi ini adalah komponen masyarakat, dengan dilihat dari reaksi terhadap suatu penerapan hukum. Komponen ilmu dan pendidikan hukum melalui fungsi penelitiannya, dan hakim melalui pertimbangan-pertimbangan keadilannya dalam penerapan suatu ketentuan hukum. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai perbedaan sistem hukum. Di antara berbagai sistem hukum yang ada di dunia, dikenal dua sistem hukum yang besar, yaitu sistem hukum Anglo-Saxon dan atau juga disebut dengan Common Law System, dan Eropa kontinental, atau juga disebut dengan sistem hukum Romawi atau Civil Law System. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang dimana yang diutamakan adalah hukum yang tidak tertulis, yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum di mana hukum tersebut dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi. Nah, tugas notaris di negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon hanyalah merupakan pengesahan surat-surat atau akta-akta saja, yang bagi notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa kontinental merupakan wall marking atau pengesahan surat di bawah tangan. Notaris pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat ataupun akta. Selain itu, untuk menjadi seorang notari publik di negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon, rata-rata tidak diperlukan adanya suatu pendidikan khusus. Selanjutnya adalah macam-macam sistem hukum. Yang pertama tentang Eropa kontinental ataupun civil law. Nah, hukum Eropa kontinental ini adalah sistem hukum yang berkembang di negara Eropa daratan, yang sering disebut dengan sebagai civil law. Sebenarnya, semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus, yang kemudian disebut dengan Corpus Juris Civilis. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada Corpus Juris Civilis itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Prancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia pada penjajahan pemerintahan Belanda. Nah, yang kedua tentang Anglo-Saxon. Itu sistem hukum Anglo-Saxon ini kemudian dikenal sebagai
sebutan Anglo-Amerika. Sistem hukum mulai berkembang di Inggris pada abad ke-11 yang sering disebut sebagai sistem common law dan sistem unwritten law, tidak tertulis. Walaupun disebut sebagai unwritten law, hal ini tidak sepenuhnya benar. Alasannya adalah di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber-sumber hukum yang tertulis. Nah, untuk yang ketiga ada hukum adat. Sistem hukum ini hanya terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dari negara-negara Asia lainnya, seperti Cina, India, Jepang, dan negara lain. Istilahnya berasal dari bahasa Belanda, adat Recht, yang untuk pertama kali dikembangkan oleh Snow Holgronge. Pengertian hukum adat yang digunakan oleh Mr. C. van Vollenhoven pada tahun 1928 mengandung makna bahwa hukum Indonesia dan kesusilaan masyarakat merupakan hukum adat. Adat tidak dapat dipisahkan dan hanya mungkin dibedakan dalam akibat-akibat hukumnya. Kata hukum dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa. Nah, selanjutnya yang terakhir, macam-macam dari sistem hukum adalah sistem hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam. Kemudian berkembang ke negara-negara lain di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sementara itu, untuk beberapa negara di Afrika dan Asia, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Nah, fungsi sistem hukum. Yang pertama, hukum, yaitu apa yang dihasilkan oleh sistem hukum sebagai respon atas tuntunan sosial. Yang kedua, pada taraf yang paling umum, sistem hukum memiliki fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat. Alokasi ini yang tertanam dengan pemahaman akan kebenaran adalah apa yang umumnya disebut sebagai keadilan. Yang ketiga, fungsi lain yang tidak begitu global adalah penyelesaian sengketa, konflik-konflik yang muncul dalam setiap masyarakat. Selanjutnya, fungsi pokok yang lainnya dari sistem hukum adalah kontrol sosial, yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar, atau kontrol sosial primer, kontrol sosial sekunder. Terakhir, fungsi lainnya adalah menciptakan norma-norma itu sendiri, bahan-bahan mentah bagi kontrol sosial. Itulah tadi presentasi dari makalah kami yang mengenai tentang sistem hukum. Kami selaku materi untuk diri, jika ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam penulisan makalah kami mohon dimaafkan. Akhirul kalam, waridhu walinai, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridhu walinaya.